Hai, kembali lagi dengan saya Miss Ernitan dari My Piano Playing. Hari ini saya ingin menunjukkan beberapa method books for young beginners. Video hari ini disponsori oleh Abel Store 88, toko yang menyediakan buku piano dan buku musik. Buku yang hari ini saya tunjukkan semuanya dapat Anda dapatkan di Abel Store 88. Kunjungi Abel Store 88 untuk keperluan buku piano dan buku musik Anda. Oke, method books. Hari ini saya akan membagikan beberapa method books. Ya, di luar sana banyak sekali method books. Ada yang dari UK, ada US, ada juga kalau di Indonesia ada yang memakai publikasi dari Malaysia. Method book itu apa sih? Method book itu adalah buku yang dirancang sedemikian rupa oleh si penulis secara sistematis. Ketika kita mengajarkan piano ataupun mengajarkan musik kepada murid, kita mengajarkan itu secara sistematis dan rapi. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru piano memilih buku metode yang terbaik sehingga guru tersebut memiliki panduan yang terbaik ketika mengajarkan murid tersebut. Sehingga tidak ada informasi yang kaget ketika murid tersebut belajar piano ataupun belajar musik. Contoh, kita mengajarkan stepping notes kepada murid, misalnya do, re, mi, katakan 3 not aja nih, do, re, mi. Oke. Kalau kita tidak memakai method books dan kita tidak mengerti bahwa mengajar itu harus secara rapi dan sistem, mungkin kita akan memilih lagu yang ada skipping notes-nya, sedangkan kita belum mengajar murid kita skipping notes. Misalnya, saya baru mengajar stepping notes. Kok ini tiba-tiba lagunya ada do ke mi gitu. Kalau kita menggunakan method books yang baik, method books tersebut pasti akan memberikan informasi, oh ini stepping notes, makanya lagu-lagu yang diberikan itu juga semuanya stepping notes. Oke. Kemudian baru diberikan lagu informasi yang baru nih, kita belajar stepping notes ya. Nah, lagu-lagunya makanya ada mix antara ada campuran stepping notes dan skipping notes. Kemudian misalnya mengajarkan legato, lagu yang akan diberikan di method books itu pasti lagunya semuanya legato. Kemudian staccato. Baru kita ajar murid kita, oke ini kita mau belajar yang baru staccato ya. Lagu-lagunya ada mix antara legato dan staccato. Kalau kita tidak menggunakan method book dan kita tidak mengerti mengajar piano harus tersistem, mungkin kita akan memberikan lagu yang ada legato dan staccato di saat yang bersamaan. Kemudian ada juga yang bingung perbedaan dari method book dan technique book. Apa sih technique book itu? Contoh technique book itu adalah Hanon, kemudian Etude seperti Duvernoy, kemudian Buchmüller, Lemoine. Nah, itu adalah buku-buku teknik. Buku teknik itu adalah buku yang berisikan exercise atau drill yang setiap nomornya itu memiliki goal tertentu. Contohnya nomor 1 itu mau murid belajar main skill secara rapi. Kemudian nomor 2, main staccato secara rapi. Kemudian nomor 3, main chord atau double note secara rapi. Jadi kalau teknik book itu setiap nomor itu memiliki goal tertentu. Sedangkan kalau method book itu tidak ada drill ataupun exercise yang dikhususkan untuk latihan goal tersebut. Jadi lebih ke mengajari murid lebih step by step, memberikan informasi yang step by step kepada murid. Jadi dengan kata lain, ketika Anda memberikan murid Anda method book, Anda boleh suplemen teknik book juga, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi jangan hanya menggunakan teknik book tanpa menggunakan method book untuk murid pemula. Oke, jadi method book itu untuk pemula nih ya. Untuk pemula method book itu adalah core-nya. Nah, jadi Anda boleh suplemen dengan teknik book. Ketika saya memilih method book, saya memiliki 3 syarat utama. Oke, yang pertama itu teknik book tersebut harus tersistem dan logical. Kita memilih method book itu karena sistem yang sudah disusun oleh si penulis. Tapi kalau sistem yang diberikan itu tidak baik, saya tidak akan memilih method book tersebut. Informasinya itu mungkin lompat-lompat ataupun tidak lengkap, ya. Kemudian kedua,
buku tersebut harus mengajar murid secara komprehensif, bukan hanya satu macam yang diajarkan. Misalnya hanya mengajari murid bermain piano, misalnya ya main do re mi fa sol, tidak ada mengajari murid mengenai konsep. Ya, jadi konsep itu sangat penting untuk saya. Oke. Kemudian ketiga, desain dari layoutnya. Desain buku bagi saya itu sangat penting. Kalau buku tersebut itu setiap halamannya itu tidak didesain secara bagus dan menarik, sebagai murid dan sebagai guru mengajarnya pun tidak semangat. Kalau buku tersebut itu didesain dengan menarik, muridnya akan lebih tertarik dan kita sebagai guru bisa menggunakan itu sebagai salah satu tools. Contohnya misalnya, kamu lihat di sini ada gambar yang lompat-lompat, artinya apa nih, begitu. Oke. Jadi 3 hal ini yang paling utama bagi saya. Yang pertama harus tersistem, yang kedua harus komprehensif dan mengajarkan konsep kepada murid. Ketiga, layout dari buku tersebut. Buku pertama adalah John Thompson's Easiest Piano Course. Oke, buku ini dipublikasi oleh UK. Nah, buku ini menurut saya itu cocoknya murid yang sudah bisa baca tulis. Mungkin 5,5 atau 6 ya. Kalau belum bisa baca tulis, saya merasa mungkin ya agak susah. Karena murid itu akan belajar lagu pertama kali itu langsung di note-nya itu ditulis di paranada. Oke, contoh ya, saya akan memberikan, Anda bisa melihat beberapa lagu pertamanya. Oke, jadi ini sudah ada di garis paranada. Kelebihan dari buku ini, saya merasa bukunya itu memiliki banyak lagu-lagu yang menarik. Karena buku ini belajar itu dari middle C di tangan kirinya. Oke, jadi tangan kanan dan tangan kiri itu di middle C. Sehingga note yang di cover itu lebih banyak. Ya kan? Bisa berapa note? Bisa 9 note. Menurut saya kekurangan buku ini adalah agak terakhir-terakhir itu desainnya itu kurang rapi ya, editan lagunya. Misalnya saya tuh lebih suka kalau misalnya setiap bar itu garisnya itu rapi gitu, line pertama dengan line kedua. Sehingga kalau begini, misalnya line pertama dia ada 4 bar, kemudian line kedua itu ada 6 bar. Bagi saya secara visual itu agak susah untuk dilihat, tidak rapi. Kemudian secara lagu juga dia lebih panjang. Nah, jadi kalau buku ini biasa saya gunakan itu lebih untuk ke suplemen lagu kepada murid. Ya misalnya udah ada satu method book yang saya pakai, yang core-nya, kemudian yang ini saya boleh supply untuk lagu, untuk tambahan lagu kepada murid. Kemudian saya merasa juga desainnya itu kurang bagus, karena sudah lama tidak di-update. Kemudian lagu-lagunya juga minim duet. Oke, saya lebih suka kalau misalnya yang beginners itu kita banyak duet dengan murid. Ya, oke. Kemudian ada juga dari John Thompson, Teaching Little Fingers to Play. Kalau ini murid Anda yang misalnya umur katakan 7 atau 8 tahun yang lebih besar sedikit boleh menggunakan ini karena ini pace-nya udah lebih cepat. Kalau yang ini ngajarnya itu lebih do-nya itu lebih do, kemudian do re gitu. Kalau yang ini dia udah langsung. Oke, misalnya saya akan menunjukkan do re ya. Ini udah ada langsung kalau di left hand A, B, C, C, B, A, udah beberapa 3 note sekaligus. Kemudian secara visual, nah desain buku ini lebih bagus. Jadi karakternya itu juga berbeda ya. Yang ini monster, kalau di sini itu ada karakternya itu lebih menarik menurut saya secara secara gambarnya itu pun lebih bagus. Kemudian yang menariknya di buku ini dia ada ceritanya juga, gitu ya. Jadi ini untuk murid itu sangat menarik. Kemudian ada, nah ini bagus sekali desainnya ya, gambarnya bagus sekali, ilustrasinya. Jadi, oke, ini John Thompson's, ini bagus sekali.
bukunya ini banyak ya yang dipakai, dan kalau Anda suka yang pendekatan mengajar murid pemulanya itu langsung membaca not di not Paranada, ini boleh dipakai. Buku kedua adalah, ini juga banyak digunakan oleh sekolah musik ataupun guru-guru piano di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar Indonesia itu lebih jarang pakai, karena ini adalah publikasi dari Malaysia, dari Rhythm MP. Piano Lessons Made Easy, pengarangnya adalah Lina Eng. Ini pendekatannya itu juga langsung membaca not di garis paranada. Ini ya untuk murid yang lebih besar ya. Nah, kelebihan buku ini tuh banyak sekali lagu-lagu yang familiar terhadap murid. Banyak nursery songs. Contoh misalnya Mary Had a Little Lamb, London Bridge, Old MacDonald. Ini semua ada di lagu-lagu yang pertama gitu. Jadi kalau Anda ingin memberikan suplemen lagu kepada murid, saya kadang juga memberikan ini. Oke, saya pilih beberapa lagu dari buku ini. Tapi saya kurang suka dengan sistem buku ini. Menurut saya sistemnya itu kurang rapi dan memberikan informasinya juga agak dadakan. Kemudian juga kurang mengajarkan murid mengenai performance directions gitu. Ya, jadi sebagai buku suplemen saya sangat menyarankan memakai buku ini. Oke, secara desain buku ini oke ya, begini ya. Namun buku ini juga udah lama tidak diupdate ya. Secara visual itu kurang menarik. Sininya di sampingnya ada teori, kemudian ada lagu, kemudian dia juga ada exercise, ada drill. Nah, contoh ini finger drill. Kalau saya pribadi, saya lebih suka misalnya method book ya, method book saja. Jadi karena saya memakai teknik book lain untuk murid saya. Buku ketiga itu juga dari publikasi Malaysia, yaitu Pokok Piano for Young Students, yang ditulis oleh Ying Eng dan Margaret O'Sullivan Farrell. Nih, oke, buku ini cakep banget. Ya, cantik sekali visualnya. Kalau Anda memakai buku teori dari Ying Eng ini, Anda pasti tahu memang secara ilustrasinya itu bagus sekali ya, dan sangat menarik untuk murid. Ada stikernya lagi. Oke, ini buku piano tapi ada stikernya. Gitu. Oke. Buku ini mungkin berbeda dengan buku-buku lain approach-nya. Buku ini approach-nya langsung ya, langsung baca note di garis paranada, tapi pendekatannya itu mulai dari note E, note Mi. Karena dari sini. Oke, ini dari note Mi, bukan note Do seperti biasanya ya. Oke, ini memiliki alasan khusus. Kalau kalian memang tertarik, Anda boleh membeli buku ini, kemudian Anda baca di halaman depannya kenapa sih mulai dari note Mi, begitu. Oke, kemudian ini juga ada teorinya di sini. Ya, teorinya sedikit, kemudian ada tempel stiker. Ya, ini visualnya sangat-sangat cantik. Nah, nih, oke, saya memberikan. Oke, saya tunjukkan ya. Cantik banget ya. Nah, kekurangan dari buku ini apa? Saya pernah memakai buku ini untuk murid saya, namun saya merasa bukunya itu pace-nya itu agak lambat. Kemudian lagu-lagunya itu juga kurang catchy di telinga, gitu. Nah, tapi buku ini boleh Anda gunakan untuk yang beginners, yang mungkin umur 5,5 yang belum bisa baca, itu mungkin juga udah bisa menggunakan buku ini karena dia pace-nya itu memang sangat lambat. Satu lagu itu misalnya ini hanya 4 birama dan note-nya itu semuanya sama gitu ya. Jadi kalau Anda ingin mengajarkan murid yang langsung membaca di garis paranada dan pace-nya itu lebih lambat, Anda boleh menggunakan Pokok Music for Young Children ini. Buku yang keempat adalah Piano Adventures. Oke, yang ini Piano Adventures dari Hal Leonard. Oke, ini banyak juga digunakan oleh guru-guru piano ya. Nah, ini adalah publikasi dari US. Nah, kalau Anda perhatikan biasa pengarangnya itu kalau dari US, mereka itu approach-nya tidak membaca note
di garis paranada secara langsung. Jadi lebih ke mungkin dari two black keys dulu, habis two black keys biasa membaca note letter names do re mi. Jadi tidak, note-nya itu tidak di garis paranada. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Oke, ini lagunya di black keys. Kemudian nah, ini jadi ke letter names do, C, D, E, C, D, E. Oke, kemudian membaca angka jari. Oke. Kalau Anda yang suka memilih buku yang membaca note itu tidak langsung di garis paranada, boleh memilih ini. Ini bagus sekali, secara layout juga bagus, ya. Layout bagus, sistemnya juga bagus. Banyak sekali informasi yang bisa murid pelajari. Jadi satu buku ini menurut saya informasinya itu lengkap, pack banget gitu. Ya, well rounded banget buku ini. Kalau secara pribadi saya kurang sukanya apa sih? Jadi satu halaman itu tulisannya banyak sekali. Saking dia informasinya banyak, satu halaman terlalu ramai kalau menurut saya, tulisannya terlalu banyak. Begitu. Tapi sejujurnya saya belum pernah menggunakan ini. Oke. Cuman ada beberapa guru yang sudah saya tanya yang menggunakan ini, mereka demen banget, ya. Oke. Kemudian setelah buku ini, kemudian kekurangan dari buku ini satu lagi adalah depan-depannya itu saya lihat tuh menarik lagunya. Agak belakang lagunya itu agak boring, kemudian kurang enak di telinga, ya. Dan lagu-lagunya itu juga kurang familiar untuk murid-murid, begitu. Nah, setelah buku ini, buku primer itu adalah lesson book. Yang ini kalau untuk murid yang pemula umur mungkin 8 atau 9 yang lebih besar, Anda boleh langsung ke Piano Adventures yang level pertama ini. Nah, kalau yang buku ini saya demen banget. Lagunya itu bagus-bagus, ya. Dan juga cakep dia. Nih, ya. Dia cakep, dia punya layout, kemudian juga lagu-lagunya itu bagus deh gitu. Oke. Jadi kalau untuk murid-murid yang misalnya pre-grade 1, Anda ingin cari suplemen lagu yang bagus, Anda boleh memilih dari sini. Gitu. Jadi dipakai bukan untuk method book, tapi pakai lagu-lagunya. Ya, bagus-bagus lagunya. Nah, yang menarik dari Piano Adventures ini, jadi sebelum primer, ini ada satu buku yang My First Piano Adventures for the Young Beginner. Nah, ini pre-reading, jadi yang benar-benar murid yang belum bisa baca, mungkin sekitar 4 tahun, gitu, boleh menggunakan ini. Sebenarnya ya, buku ini saya merasa penulisnya ini effort banget bikin lagu ini, bikin buku ini, ya. Bukunya itu, kalau Anda familiar dengan sistem Yamaha atau Little Mozart, mungkin Anda tahu ya, kalau di Yamaha atau Little Mozart itu banyak nyanyinya, banyak activity-nya, banyak dengar lagu, banyak movement-nya. Nah, buku ini diciptakan, ya, disusun itu untuk seperti ini, seperti itu, gitu. Jadi dia ada pakai CD-nya, ada lagunya, kemudian kita nyanyi, kemudian kita move around with the children, oke. Ada karakternya, ya, ada Carlos, Martha, Dallas, Katie, begini. Saya belum pernah memakai buku ini, tapi ketika saya melihat buku ini, wow, ya, buku ini luar biasa. Buku ini yang tentunya tidak membaca note di paranada, sampai belakang pun belum membaca note di paranada, gitu, ya. Jadi membaca letter names, lagu terakhirnya. Secara visual pastinya cantik sekali. Namun kalau Anda mau memakai buku ini, Anda harus benar-benar pelajari, ya, secara karakternya itu Anda juga harus kuasain sehingga Anda bisa menyampaikan kepada murid, ya, lebih ngalir gitu. Jadi kalau Anda mau mengajar
dengan buku ini, Anda sendiri harus belajar benar-benar lagu-lagunya, ya. Kan ada dikasih CD-nya, Anda juga harus kuasai. Oke. Nah, ini bagunya cakep banget, bagus banget. Kalau Anda guru-guru yang suka mengajar murid anak-anak yang pre-reading, boleh menggunakan ini. Buku yang terakhir adalah ini, Alfred's Basic Piano Library. Oke, ini ada yang level A dan level 1A. Oke, bedanya adalah kalau level A ini biasa saya pakai untuk Oke, ini bocoran ya. Jadi buku Alfred ini adalah method book yang saya pakai. Oke. Jadi biasanya kalau yang level A ini saya pakai untuk murid yang sekitar umur 5,5 tahun. Oke, saya secara pribadi saya tidak mengajar murid yang di bawah yang pre-reading. Jadi saya lebih mengajar murid langsung ke piano. Jadi ini untuk murid yang 5,5 tahun. Kalau yang pre-reading saya rasa ini belum bisa dipakai. Oke, kemudian kalau yang lesson book, jadi ini level A. Kalau ini yang level 1A, ini udah yang lebih besar, mungkin sekitar umur 7 tahun. Ini pace-nya ini lebih cepat. Kalau yang 1A. Oke. Kelebihan dari buku ini secara sistem bagus sekali. Saya merasa mengajarkan konsepnya juga bagus sekali. Secara visual juga lumayan menarik, ya. Dan kalau yang tadi Piano Adventures, saya merasa dia konsepnya bagus, sistemnya bagus, tapi kalau dibandingkan dengan ini, kalau ini tulisannya itu nggak rame, tidak cramp gitu dalam satu halaman. Oke, karena kalau saya sebagai orang dewasa aja, kalau merasa satu halaman itu banyak tulisan, apalagi anak-anak, apalagi tulisannya kalau kecil-kecil. Oke, dan ini seperti Piano Adventures, pendekatannya menggunakan dengan black keys dulu, yang di depan itu black keys, kemudian letter names, baru kemudian dilanjutkan ke reading ya, notations. Oke. Kalau secara pace buku ini menurut saya bagus sekali, tidak dragging, tidak terlalu cepat juga, just right gitu. Oke. Makanya saya demen sekali buku Alfred ini. Oke. Yang 1A ini mau saya tunjukkan, ini juga walaupun murid yang mulainya agak besar, misalnya tadi saya bilang 8 tahun ya, yang 1A, dia juga tetap mulai dari black keys. Tapi pace-nya ini lebih cepat ke membaca note para nadanya. Oke. Nih. Kemudian mengajarkan performance directions-nya juga cukup banyak. Mengajarkan dynamics-nya. Nah, cuman kekurangan dari buku ini apa sih? Buku ini mengajarkan dari C position, dari C position kemudian ke G position. Jadi kalau di tangan kanan jempolnya itu di note G, di Sol, Sol La Si Do Re. Nah, banyak sekali guru-guru yang merasa dari perpindahan dari mengajar C position ke G position itu agak kaget. Ya, nah jembatannya inilah yang harus kita ciptakan. Konsep membaca note ini harus sangat kuat di C position, sehingga ketika kita mengajarkan G position itu murid tersebut tidak kewalahan. Ya, jadi kekurangan dari buku ini itu saja buku-buku yang ingin saya tunjukkan. Mungkin method books itu ada banyak lagi ya. Cuman saya tunjukkan yang paling sering saya lihat guru-guru pakai. Nah, setiap buku method itu pasti ada kekurangannya. Tidak ada satu buku method yang perfect, yang sempurna. Itu benar-benar nggak ada, karena si penulisnya itu juga memiliki goal tertentu. Ketika dia menyusun satu buku method, itu dia pasti ingin, saya ingin apa, goalnya apa gitu. Nah, jadi kalau dia fokus dengan satu goal A, dia tidak mungkin memprioritaskan B, C, D. Itu menjadi knowledge information overload kalau begitu, ya kan? Jadi setiap penulis memiliki goal berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, sehingga tidak ada satu buku method yang menjawab semua kebutuhan guru musik itu secara lengkap. Oleh karena itu sangat penting kita memilih method book yang terbaik
versi kita, kemudian kita harus suplemen informasi lainnya kepada murid kita. Ya, mungkin informasi yang kurang di buku method yang kita pakai, kita harus berikan kepada murid kita. Sampai di sini saja sharing saya. Semoga Anda memiliki pengetahuan lebih mengenai method books, dan juga kalau misalnya ada method books yang sedang Anda pakai, Anda merasa kurang nih. Nah, Anda boleh memakai method books lain yang saya tunjukkan hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk Abel Store 88 yang telah mensponsori video hari ini. Ingat like, subscribe, dan komen di bawah ini. Oke, I see you next time. Bye!